Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia dalam rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat mengikuti perkuliahan praktek akuntansi 2 bagian yang ke-8 Mayok versi 21 dengan pokok bahasan transaksi PD Berkah pada bulan Desember. Kita mulai dengan buka file yang pernah kita simpan. Try to yes. Lalu kita buka open. Kita cari di file D. Berkah Jaya. Lalu oke. Yang ketiga, lalu continue, lalu oke. Yes. Oke. Nah, kita siap untuk melakukan input transaksi mulai dari transaksi yang pertama. Perlu diingat kembali tahapan sebelumnya sampai pada penentuan PPN pajak pertambahan nilai, preferensi, lalu customer dan supplier, inventory, semua sudah kita input ke dalam file yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Transaksi yang pertama bukti pengeluaran kas. Yang pertama yaitu banking, spend money, berikutnya kita pastikan bahwa karena ini penerimaan kas berarti cash in bank. Lalu kita tulis di situ ceknya, cek 01, cek 01, atau bisa Anda tulis yaitu nomor BKK 12 strip 1. Jadi bisa tulis cek nomor 1 atau 12 strip 1. Setelah itu tanggal yang ada yaitu tanggal 1 bulan 12, tanggal 1 bulan 12 tahun 2010. Amountnya kita tulis, nilai nominalnya di situ 3.900.000. 3.900.000. Lalu memonya pembayaran gaji bulan November. Pembayaran gaji bulan November.
Lalu di sini kita klik di sini, lalu kita cari expand payable. Kita cari expand payable. Expand payable ini, lalu kita klik, lalu kita use. Di sini sudah ada 3.900.000, lalu non taxable. Total allocated total 3.900.000, total paid 3.900.000. Out of balance 0, berarti input data ini sudah benar. Meskipun demikian, bisa kita lihat nanti di dalam jurnal, apakah jurnal kita itu sudah benar atau belum sebelum di record. Tanggal 1 12 2021, lalu di sini 31 12 20 belum. Nah, kalau sudah benar, maka langsung kita record dengan cara kita melihat apakah jurnal kita itu benar atau tidak, yaitu Ctrl R. Pembayaran gaji debit, pembayaran expand payable debit, cash in bank kredit, berarti udah benar. Lalu kita oke, lalu di sini kita record. Berarti transaksi yang pertama sudah selesai. Transaksi yang kedua yaitu voucher kas kecil. Masih banking, spend money. Lalu di sini kita ganti yaitu petty cash, karena voucher kas kecil petty cash. Lalu use. Lalu untuk cek numbernya kita tulis V 12-1, tanggalnya 2 Desember 2010. Jumlahnya atau amountnya 675.000. Memonya pembuatan brosur iklan. Lalu di sini kita klik, kita cari advertising. Ini sudah ada advertising pas, kita tinggal use account saja. Jumlahnya sudah jelas 675, lalu out of balance-nya 0. Kalau masih tidak
untuk meyakinkan lagi, maksud saya Ctrl R. Maka jurnalnya di situ advertising debit PT Cash Credit. Baru kita record. Yang ketiga, transaksi yang ketiga, nama buktinya bukti kas masuk, diterima dari Metro Komputer, Jalan Soekarno-Hatta nomor 15 Bandar Lampung, jumlah 34.100.000. Pelunasan faktur F11/12 tertanggal 25 November. Maka di sini kita klik sale, lalu receive payment kita klik. Receive payment kita klik. Lalu kita memastikan deposit to account cash in bank betul. Lalu di bawahnya ini adalah Medco Komputer, kita klik. Medco Komputer, kita klik Medco Komputer, lalu use account. Account receive 34.100. Lalu BKM 12/1. Tanggal transaksi tanggal 3 Desember. Lalu memonya payment Metro Komputer. Setelah itu sudah benar, tanggal 25 benar, 34.100.000 benar, total due-nya benar. Lalu kita klik di sini. Kita enter. Maka kita enter ya. Harusnya ini adalah 0. Nah, harusnya out of balance-nya 0. Kenapa? Karena di situ ada financing-nya 682, maka out of balance-nya 0. Ada diskonnya 682. Kita cek lagi, Ctrl R. Ctrl R. Maka ini adalah jurnalnya tanggal 3, yaitu cash in bank, trade debtor. Lalu di sini ada account given. Nah, karena di sini account given credit debit ya. Lalu di sini trade debtornya kredit. Ya. Lalu kita oke. Lalu kita di sini kita record.
Berikutnya yaitu transaksi yang keempat, voucher kas kecil. Bagaimana voucher kas kecil? Tadi sudah kita input. Yang pertama yaitu klik banking, spend, lalu ini diganti dengan PT Cash, use account, lalu cek numbernya kita tulis voucher 12-2, tanggalnya kita tulis yaitu tanggal 4/12/2010. Amountnya kita tulis 975. Pembayaran listrik dan telepon 975.000 sebagai pembayaran listrik dan telepon. Kita klik di sini, kita cari listrik dan telepon. Telepon dan listrik. Nah, ini kita klik, lalu kita use. Jumlahnya 975.000. Lalu total 975, total paid yang kita bayarkan, output balance menjadi 0. Kita kontrol R dulu, bener enggak? PT Cash-nya kredit, telepon dan elektrik debit. Lalu kita oke. Ya, lalu kita record. Itu untuk yang keempat. Transaksi yang kelima. Transaksi yang kelima. Faktur. Coba perhatikan, sebelum kita melakukan input dari transaksi yang ada, yang perlu kita ketahui adalah bukti transaksi itu apa. Bukti transaksi itu apa? Di sini faktur. PD Berkas Jaya di atas ada pada bagian kop, maka disebut dengan faktur penjualan. Dijual kepada Bima Komputer. Maka dari itu kita mulai dengan sale, enter sale, lalu kita ketik layout, kita ganti service menjadi item yang kedua nih. Nah, lalu kita oke. Service menjadi item, lalu kita oke.
kita perhatikan di sini ada invoice. Sudah benar. Lalu customernya kita cari. Customer kita yaitu Bima Komputer. Bima Komputer. Sudah di sini. Lalu kita use. Maka dengan sendirinya di sini tertulis Bima Komputer. Alamatnya Ahmad Yani. Lalu nomor fakturnya kita tulis, kita ketik sini F 12-1. Itu adalah nomor fakturnya. Tanggalnya kita tulis, kita ketik 6 12 2010. Nah, setelah itu unitnya kita ketik yaitu 9. Description-nya kita enter atau itemnya kita enter. IBM P-230. Ini sudah. Lalu kita klik. Maka di sini akan tertulis item numbernya. Lalu description-nya. Selanjutnya kita ketik di bagian ini harganya 18 juta. Maka di sini akan tertulis 162 juta. Teks PPN. Berikutnya yang kedua 7. Kita enter. A60 PC. Ini kita klik, lalu kita use item. Answer karena terhapus. Ini kita batalkan dulu, coba. Ini kita batalkan dulu, coba. Ini 7. Acer P60. Lalu di sini kita ketik 14 juta.
Sehingga totalnya menjadi, kalau kita klik di sini akan kelihatan 98 juta. Lalu PPN. Berikutnya subtotalnya menjadi 260, tagnya menjadi 26 juta. Kita lihat di PPN ada jumlah yaitu 26 juta, sudah benar. Lalu kita ketik yaitu jurnal memonya, sale di sini. Sale Bima Komputer. Oke, kita lihat ini bisa nggak dilihat. Sale Bima Komputer. Balance due-nya di sini 286. Total amount-nya. Jadi piutang kita itu 286 juta. Sama dengan yang ada dalam soal. Kita lihat di situ tag kodenya, kita klik di sini. Nah, termnya nih kita klik. Nah, di situ ada in a gift of days. Balance due-nya yaitu 30 hari. Diskon for early payment-nya ini 2%. Kita kosongkan. Lalu monthly financial change-nya kosong. Tanggalnya tanggal 5. Ini tadi tanggal, coba kita lihat dulu. Tanggalnya tanggal 6 ya, tanggal 6. Setelah itu kita oke. Coba kita lihat jurnalnya, Ctrl R-nya. 260 benar. Debitornya 26 juta benar. Sale-nya 260 benar. Output tag-nya 26 juta benar. Cost of good sold-nya 231.500 benar. Inventory-nya 144 dan 87.500 benar. Berarti sudah benar jurnal kita. Lalu kita record. Kita record.
Kita tulis Jalan Ahmad Yani nomor 02 Metro. Nah, sudah selesai. Transaksi yang ke-6, bukti kas keluar. Ya, bukti kas keluar. Berkah PD Berkah Jaya, bukti kas keluar. Kita klik, karena ini adalah untuk pembayaran pelunasan faktur kepada PT Samudra Komputer Jakarta, jumlahnya 28.600.000, faktur nomor 2011 tanggal 28 November 2010. Maka yang kita ketik pertama yaitu purchase. Lalu di situ ada pay bill. Pastikan account di sini tertulis cash in bank. Lalu nama suppliernya PT Samudra, kita klik, lalu kita use. Isi ceknya, BKK 12-1, tanggalnya tanggal 6/12/2010. Memonya payment PT Samudra Komputer sudah benar. Amountnya 28.600. 28.600.000. Lalu purchase, nomor faktur open 28/11/2010 benar. Diskonnya ada di sini, diskon. Lalu klik ya, klik amountnya ya. Akhirnya balance out of balance-nya menjadi 0, financing-nya 1.430.000. Masih ada atau masih ada yang kurang atau tidak, kita cek lagi. Selalu kita cek, lalu baru kontrol R. Kalau udah benar jurnalnya kita teliti, kita transaksinya kita lihat, jurnalnya kita lihat, baru kita oke di sini, lalu kita record. Transaksi yang ke-7. Transaksi yang ke-7 ini adalah nota kredit. Nota kredit itu barang yang kita jual kita terima kembali. Ya, sebelumnya kita menjual kepada Bima. Coba kita cek lagi benar atau tidak, yaitu pada 6 Desember faktur
penjualan. Faktur nota kredit berarti faktur penjualan. Kita mulai. Sale, enter sale. Lalu di sini kita cari Bima Komputer use. Lalu invoice-nya NK 12 strip 1. Tanggalnya tanggal 7 12 2010. Berikutnya, karena itu retur berarti min 2. Lalu kita geser ke sini, kita enter 1 2 3 OP. Kita use item. Maka di sini akan tertulis 16 32 karena 2 unit. Lalu yang kedua 1, kita geser ke sini, A60 PC, kita klik use item. Setelah kita pilih, lalu kita klik use item. Maka di sini oh 16. Ini harganya 18. Kita ganti harganya. Lalu yang di bawah harganya 14. Ya, lalu kita klik. Kita lihat 14. Totalnya menjadi 14 di atas 36 ppn. Lalu sub totalnya menjadi 50 dalam tanda kurung. Tagnya 5 juta. Lalu balance due-nya 55. Jurnal memonya sale Bima Komputer, sudah benar. Langsung kita lihat. Setelah jurnal ini sudah kita teliti dan benar, baru kita oke, lalu kita record. Bisa kita lihat tadi untuk jurnal, kita mau lihat transaksi jurnal, yaitu jurnal tanggal
5 komputer tadi yang 50. Kita lihat di sini. Ya. Item information. Kita lihat profil, kita coba kita lihat profilnya lagi ya. Lihat profilnya. General itu 31 12 20 10. Kita lihat di sini, klik misalnya di sini ya. Aduh. Kita mau cari yaitu item information. Setelah kita melakukan input pada nota kredit. Nah, karena tadi ada yang coba kita cek dari jurnal lagi. Nah, itu jurnal itu kita turunin ini, jurnalnya menjadi 50. Lalu ini coba kita cek di sini
coba kita lihat dari karena ini customer ya, kita lihat dari customer, coba lihat. Customer berarti kita lihat yang di perusahaan Bima Komputer, kita klik di sini coba ya, kita harus register, apply to sale, sale menjadi sale return ya. Oh ya. Sale menjadi sale return, sale menjadi ini sale return. Sale return ya, lalu klik. Jadi sudah kita klik register. Satu bulan 11 12 20 sampai 31 bulan 12 2010. Ini berarti customer sama aja ya, sale returnnya, sale return, lalu di situ apply ya. Nah setelah apply, setelah apply nomor ID-nya diganti. Nomor ID-nya diganti 121. Tanggalnya diganti 7/12/20. Credit aid from, invoice-nya diganti ID-nya tadi NK
NK 111 NK 12-1. Nah, oke. 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 Itu kalau untuk return paling tidak seperti itu. Kita sudah sampai pada transaksi yang ke 7. Kita akan masuk transaksi yang ke 8. Transaksi yang ke-8 yaitu voucher kas kecil. Banking, spend money, akunnya cash in bank, tidak benar. Terus sini adalah kita cari PT Cash. Cardnya Toko Alfa Niaga. Toko Alfa Niaga, ada enggak? Kita tulis di sini aja. Toko Alfa Niaga. V12-3. Alamat Jalan Dewi Sartika, Bandung. Lalu kita oke. Lalu sekarang kita klik. Toko Alfa Niaga ada di sini. Use. Lalu kita tulis di sini, pilih Store Supplies. Store Supplies, klik use 900.000. Lalu totalnya di sini belum kita tulis, mohon ya. Ini 900.000. Ya, baru ini bisa out of balance-nya 0. Lalu kita kalau udah benar, ini kita cek sudah benar, langsung kita record. Oh, tadi masih ada dipilih enggak?
Desember. Coba kita cek dulu. Kita cek lagi jurnal yang terakhir 900.000, kita cek, nggak apa-apa, kita cek. Nah ini salah ini. Nah ini harusnya tanggal 9, kita cek. Nah tanggal 9 bukan ini. Toko niaga ini dari ini tanggal 9 nih. Nah ini tanggal 9 bener ya, lalu kita oke. Kita cek lagi bener nggak, tanggal 9 udah berubah nggak. Toko niaga sekarang udah berubah, kita close. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita tutup, exit. Oke, yes, continue, save, lalu kita